cerita kesejarahan Raden Saunggaling ini kan pertama mulai masa kanak-kanak lahir ini kan bukan Raden Saunggaling tapi Joko Breh. Nama asli kelahiran beliau itu Joko Breh. Kalau Saunggaling itu lebih sifatnya itu gelar perlawanan. Tadinya sebelum Joko Breh ada, itu gelar Saunggaling itu ada turun temurun. Ini yang keempat, Jayangrono 1, 2, 3, 4 ya, ini yang keempat. Raden Saunggaling, perjalanan hidup beliau secara ringkas ini kan sangat unik dan penuh peristiwa. Ibu beliau itu Raden Ayu Dewi Sangkra itu salah satu putri kerajaan Blambangan. Tadinya Raden Ayu Dewi Sangkra ini dari kerajaan Blambangan yang kalau sekarang itu ada di Banyuwangi, Jember dan sekitarnya, wilayah kerajaan Blambangan. Dalam pergolakan di kerajaan Blambangan itu ada pergolakan politik kekuasaan, perebutan kekuasaan yang ada di kerajaan Blambangan. Singkat cerita, gak kepingin Raden Ayu Dewi Sangkra ini meninggal dunia, akhirnya dilarikan. Beliau itu dilarikan, adik saiki bangsai diungsikan biar ini masih hidup. Beliau diungsikan dari keraton sampai ke Pasuruan, Probolinggo, akhirnya alhamdulillah ke tempat ini. Kalau sekarang ini Lidah Wetan, dulu itu Lidah Donowati. Singkat cerita, ibunya beliau bertempat tinggal di sini, akhirnya ketemu dengan bapaknya Joko Breh, ya Saunggaling. Bapaknya Raden Saunggaling ini adalah Adipati Kota Surabaya, Jayangrono ketiga. Jenenge wong bangsawan. Adik saya kan hiburan macam-macam. Kalau dulu itu hiburannya kaum bangsawan itu dengan berburu. Kebetulan di sini dulu itu alas, ya, berburu. Akhirnya singkat cerita ketemulah Raden Ayu Dewi Sangkra. Akhirnya dikawinkanlah Raden Ayu Dewi Sangkra dengan Jayangrono. Karena ini kan bahasa saiki kan kawin siri. Kalau dulu kan selir, kan kayak gitu. Kalau zaman dahulu itu selir. Akhirnya beliau itu hamil sebelum Jayangrono ketiga ini pulang. Itu menitipkan sebuah cindramata ataupun kenang-kenangan. Beb, ada bahasa saya iki, beb, awakmu tak kayak kenang-kenangan iki berupa selendang sutra. Adik bahasa biyen niku apa ya? Cindri Puspito ya. Tadinya dikasih kenang-kenangan itu, kalau besok anakmu sudah besar dan kepingin tahu bapaknya siapa, suruh ke Kadipaten Kota Surabaya dan kasihkan ini sebagai simbol bahwa dia anakku. Tadinya perlu diketahui adik-adik, salah satu hewan peliharaan kesukaan beliau Raden Saunggaling ini itu adalah ayam. Pertanyaannya, mengapa kok banyak simbol ayam? Batang Patung ini bagian daripada mengenang hewan peliharaan beliau. Kalau kita ngomong filosofi, ayam itu
hewan yang penurut, hewan yang bermanfaat. Kalau tarung itu tarung sampai mati dia. Artinya apa? Kita sebagai regenerasi kalau punya keinginan, cita-cita, ya harus diperjuangkan sesungguh-sungguhnya. Ya harus bangkit lagi, perang lagi, seperti simbol ayam ini. Ya, Raden Saunggaling di masa kecilnya itu gak mempunyai teman, temane yo ayam ini. Ayam itu jenenge Bagong. Ayam Saunggaling koyo ayam nang TV-TV ku menangan, pilih tanding. Jadinya ayam Saunggaling itu ayam yang paling pilih tanding pas waktu masanya. Singkat cerita, tanya kepada biungnya karena penasaran. Aku lahir dua ibu kok gak dua bapak, kan kayak gitu. Kaitannya Raden Ayu Dewi Sangkra itu tidak mau membuka rahasia daripada siapa sih bapaknya. Tapi karena rasa ingin tahunya Joko Ber ini siapa bapak saya, akhirnya Raden Ayu Dewi Sangkra membukakan tabir daripada bahwasanya bapakmu adalah seorang adipati yang ada di kota Surabaya. Akhirnya dengan doa restu daripada Raden Ayu Dewi Sangkra ini, beliau mangkat ke Kadipaten Kota Surabaya dengan ditemani ayam Yohan, dengan Bagong ini, dan juga mendapat restu pangestu daripada ibunya Raden Ayu Dewi Sangkra. Beliau gagah berani ke Kadipaten Surabaya. Kebetulan pada masa itu adat istiadat kesukaan daripada warga kota Surabaya itu kan sering sambung ayam. Pas waktu itu anak tiri daripada Raden anaknya Jayangrono itu kebetulan sambung ayam. Tanyalah Raden Saunggaling pada orang yang ada di situ, kepingin nemui Jayangrono, Adipati Kota Surabaya. Awakmu sopo? Aku tuh anaknya. Kaget. Iki kan tunggal bapak siji ibu. Loh, bapakku kok dua anak iki, kok akon-akon anake. Kayak isyarat, kalau kamu bisa mengalahkan ayam saya, kamu tak antar ke Adipati Kota Surabaya. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu kalah ayam kamu, taruhannya apa? Dijawab dengan tegas dan juga bahwasanya kalau ayam saya kalah, taruhannya potong leher. Ya alhamdulillah, ayam diadu, ayamnya Saunggaling menang. Ketemulah beliau dengan bapaknya Jayangrono ketiga. Adik awakmu iku pancen-pancen anakku, apa simbolmu sing dikekno wong tuamu? Akhirnya dudukno selendang. Kaget. Anakku wis gedeng wanteng. Kaget. Tapi karena tempaan Jayangrono ini sangat kuat, akhirnya Raden Saunggaling juga diistimewakno, tambah dikongkon angon jaran. Pas iku jarane mbah-mbah biyen jarane kuru-kuru dingon Raden Saunggaling, jarane lemu-lemu sehat-sehat kabeh. Seneng, bapak hebat anakku tiba, ada potensi. Kegiatan ya sehari-hari
mempersilahkan para peziarah dari pagi sampai pagi lagi. Jadi tidak ada kekosongan juru kunci. Kalau dibahasakan 24 jam tetap ada juru kunci. Ya termasuk membersihkan, menyapu dalam makam dan luar makam agar kelihatan bersih. Agar para peziarah itu nyaman. Cara merawat ya seperti biasa. Kita tiap hari itu membersihkan, menyapu apa yang terlihat kotor atau tidak pantas dipandang mata kita bersihkan. Nah, seperti ada bekas-bekas dupa, ada kotoran-kotoran dari cicak apa itu kita bersihkan dan kita pel biar para peziarah itu nyaman. Pas masa itu, masa Saunggaling hidup, Indonesia Raya belum ada, tapi Nusantara. Nusantara itu terdiri dari banyak kerajaan. Ya, kalau sini Kadipaten Surabaya itu tariannya, bahasa itu kerajaan besarnya itu di Mataram. Sing saiki Mas Gibran, Kertosuro, Solo. Itu pusat kerajaan besarnya. Masa itu penjajah itu berkompromi dengan pemimpin-pemimpin lokal ini. Salah satu kadipaten yang berani melawan penjajah dengan tidak membayar upeti itu adalah Adipati Kota Surabaya, yaitu bapak beliau Jayeng Rono III. Mangkane sampean-sampean iku jek ero sejarah apa wong Surabaya kendel-kendel, pancen turunane wong kendel. Akhirnya Kadipaten Surabaya jange dientekno dengan siasat dia bahwasanya harus ono pergantian daripada Adipati Kota Surabaya yang diadakan di Kertosuro, Kerajaan Mataram. Akhirnya diadakno lomba. Adek saiki ngono sak Indonesia. Kalau dulu yo Nusantara sih bentuknya kerajaan-kerajaan. Sopo sing iso mana? Adine ono gendera domukur kon mana gak nontok koyo film Mahabharata. Ya. Akhirnya para bangsawan ini, Raden-Raden ini, ya. Raden-Raden itu tidak bisa memanah, tidak bisa berhasil. Sampai 3 hari 3 malam wis entek kabeh, tapi apa jenenge simbol yang bendera yang di atas itu gak iso kena. Dengan izin daripada bapaknya, Raden Saunggaling mendaftarkan diri. Singkat cerita, terpanalah apa simbol yang ada di Kertosuro dan Raden Saunggaling bisa menjadi pengganti bapaknya. Londo gak terima. Londo gak terima kepingine ganti Jayeng Rono III iku jek iso diatur kerajaan Surabaya kok jek tetep anake sing dadi. Kepingine kan gak anake sing dadi. Kepingine orang lain sing iso tunduk karo Belanda. Londo jek tetep ngai siasat gak nerimakno Raden Saunggaling menjadi pemenang. Ngono perjamuan diracun lah bapak Raden Saunggaling, Jayeng Rono III. Akhirnya aru bapaknya diracun, Raden Saunggaling ngamuk. Akhirnya Saunggaling metu teko kerajaan, ya mengumpulkan apa orang-orang yang berani melawan para Belanda. Akhirnya perangnya perang gerilya. Ini menjadi titik daripada peristiwa perlawanan Raden Saunggaling kepada Belanda.
Kalau bangsawan ataupun pahlawan lain melakukan perlawanan itu diuber-uber, dikejar-kejar. Raden Saunggaling gak dikejar-kejar, tambah mengejar-ngejar Belanda. Mengapa peristiwa dan juga sejarah keluarga besar Raden Saunggaling tidak tercatat dalam buku sejarah? Karena pada masa itu Belanda mengalami kekalahan yang luar biasa. Perlu diketahui, Raden Saunggaling ini tidak pernah mati karena perlawanan, tapi ini sudah selesai perlawanan. Pondong ali gak wani. Dan hebatnya Saunggaling ini salah satu kaum bangsawan sing menjadi motivator perlawanan terhadap para penjajah. Akhir wani bangsawan jeneng Kadipaten Tuban melakukan perlawanan dan lain-lain. Ini menjadi semacam pioner lah ya. Orang dulu itu kalau mau meninggal itu sudah tahu. Ojo Raden Saunggaling sing sakti mandraguna ya. Mbah saya sudah tahu kalau waktunya mau meninggal. Dan bukan karena perang, karena dia tahu bahwasanya wis wayahe aku mati. Ya, mati biasa mbahku yo kono. Moro-moro turun ya turun mati. Apa apa. Begitu juga Raden Agung Raden Saunggaling. Sair. Pertama, zaman harus selalu ingat sejarah bangsa ini. Kalau zaman ingat sejarah bangsa, kamu tidak akan mudah digoyang terhadap ideologi-ideologi yang bertebaran di medsos, lingkungan kamu dan lain-lain. Kamu akan tetap pegang ideologi Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Ya. Dan juga kamu harus taat terhadap kedua orang tua kamu. Seperti apa yang dilakukan oleh Raden Saunggaling, selalu taat minta pangestu kepada biungnya, ibunya Raden Ayu Dewi Sangkra kalau mau berpergian. Zaman juga kayak gitu, harus taat ya. Dan juga untuk regenerasi muda, tetaplah semangat. Kalau masa sekarang adalah peradaban masa depan, kamu harus sekolah dengan giat. Hal-hal kayak gitu yang harus kamu memperoleh. Kamu harus cinta terhadap bumi pertiwimu. Bangunlah daerahmu ya, bangunlah daerahmu. Buat bangga leluhurmu yang sudah tertanam di tanah. Seperti beliau itu sangat mencintai terhadap tanah airnya, tak gelem dijajah. Ya, mungkin itu salah satu masukan ataupun keinginan saya kepada regenerasi kayak sampean. Pasti beliau juga ngono. Raden Saunggaling pasti kepingin sampean yo iso berbahagia di alam kemerdekaan ini, berbuat bermanfaat ya, membahagiakan kedua orang tuanya seperti beliau membanggakan Raden Ayu Dewi Sangkra. Pasti seperti itu. Saking sampean mbek aku gak iso omong-omongan kan ngono ae persoalannya ya. Mungkin itu perjalanan dari beliau mulai kecil sampai dia melakukan perlawanan terhadap penjajah ya, dan akhirnya penjajah tidak berani menginjakkan kaki di kota Surabaya.